Wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya semuanya? Bertemu lagi ya, masih dengan Miss Roni, masih pembelajaran ilmu matematika. Kali ini pertemuan kita yang keempat ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran ya di hari ini, maka lebih baik kita berdoa dulu biar apa yang kita dapatkan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, teman-teman semuanya, di pertemuan keempat ini kita masih belajar ya di bab yang sama yaitu bilangan berpangkat dan akar bilangan. Namun di pertemuan keempat kita sudah beranjak bukan lagi tentang perpangkatan tapi ada keterkaitannya ya. Hari ini kita akan belajar tentang operasi akar bilangan. Nah, diawali dengan penyederhanaan akar bilangan irasional ya. Contohnya misalkan nih, akar 63. Kira-kira akar 63 itu berapa sih? Ya, akar 63 ini kan tidak bisa kita selesaikan ya, langsung bilangan bulat, tidak ada hasilnya langsung bilangan bulat. Maka ini dikatakan sebagai bilangan irasional. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya, Miss? Maka kita rubah dulu ya, kita sederhanakan akar 63 itu menjadi berapa dikali berapa yang salah satu bilangan tersebut itu bisa diakarkan ya. Kita jadikan dua bilangan ya, perkalian dua bilangan. Nah, namun bilangan tersebut salah satunya itu bisa diakarkan. Kira-kira berapa ya? Berapa kali berapa yang hasilnya 63? Ya, betul ya, yaitu 9 dikali 7. Nah, akar 9 itu berapa? Ya, kan bisa kita sederhanakan seperti ini kan, menjadi akar 9 dikali akar 7. Akar 9 itu berapa? Ya, betul ya, akar 9 itu adalah 3, sedangkan akar 7 tetap. Berarti hasilnya adalah 3 akar 7. Gampang kan ya teman-teman? Mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Oke, lanjut di berikutnya ya. Di berikutnya ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian akar bilangan. Ini sebagai rumusnya ya atau kata kuncinya yang bisa kamu ingat yaitu jika A dan B sembarang bilangan bulat maka berlaku. Yang pertama akar A dikali akar B itu sama artinya dengan akar A dikali B. Atau yang kedua, akar pangkat 3 dari A dikali akar pangkat 3 dari B, ya, itu sama artinya dengan akar pangkat 3 dikali A dikali B. Nah, ini hanya syaratnya akarnya itu sama. Kalau ini akar pangkat 2, ya, maka langsung bisa diselesaikan, dikalikan. Demikian juga ini, akar pangkat 3-nya sama, maka langsung bisa dikalikan. Oke, yang selanjutnya pembagiannya, jika A dan B sembarang bilangan bulat, maka berlaku. Yang pertama, akar A dibagi akar B itu sama dengan akar A dibagi B. Sama ya dengan perkalian. Akar pangkat 3 dari A dibagi akar pangkat 3 dari B itu sama dengan akar pangkat 3A dibagi B. Sama ya. Jadi artinya kalau bentuk akarnya sama, maka langsung bisa dikalikan atau dibagikan. Oke, sebagai contoh, misalkan tentukan hasil operasi bilangan tentukan hasil operasi akar bilangan berikut ya. Yang pertama, 2 akar 3 dikali 3 akar 5 ya. Langsung bisa kita selesaikan. Ini kan sama-sama akar pangkat 2 ya. Akar pangkat 2, maka langsung bisa kita selesaikan. Ya, kita kalikan dulu bilangan di depan akarnya. Ya, bilangan bulat di depan akar. Kita kalikan berarti di sini kan yang pertama ada 2 dan 3. Berarti 2 dikali 3. Kemudian akarnya sama-sama kita kalikan. Akar 3 dikali akar 15. Sehingga didapat 2 kali 3 itu adalah 6. 3 kali 15 itu adalah 45. Akar 45 ada nggak? Nggak ada ya, maka kita sederhanakan. Nah, kita sederhanakan berapa kali berapa yang hasilnya 45. Ternyata didapat 9 dikali 5. Nah, kenapa 9 kali 5? Karena 9 ada hasil akarnya. Akar 9 itu berapa? 3. Akar 5 itu tetap, sehingga didapat 6 kali 3 sama dengan 18 akar 5. Oke, selanjutnya yang nomor 2, misalkan ada soal
6 akar pangkat 3 dari 54 dibagi akar pangkat 3 dari 2. Langkah pertama kita perhatikan dulu akarnya. Sudah sama belum akarnya? Sudah ya, kita perhatikan sama-sama akar pangkat 3. Nih, akar pangkat 3. Maka langsung bisa kita selesaikan. Nah, kita lihat bilangannya. Bilangan di depan akar, bilangan bulatnya. Yang ini 6, yang ini nggak ada, Miss. Kalau nggak ada ini namanya adalah bilangan 1. Berarti 6 bagi 1 kan sama dengan 6. Langsung saja kita selesaikan. Ya, kita selesaikan akarnya. Berarti akar 54 dibagi 2. Dari sini ya, 54 dibagi 2. Sehingga didapat 6 dikali akar pangkat 3 dari 27. 54 bagi 2 kan 27 ya, teman-teman. Nah, sekarang kita cari akar pangkat 3 dari 27 itu berapa? Berapa dikali berapa yang hasilnya 27. Ya, betul ya, yaitu 3. Ya, sehingga didapat 6 dikali 3. Itu sama dengan 18. Oke, bagaimana teman-teman? Ya, insya Allah bisa dipahamin ya. Semangat ya teman-teman, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Insya Allah, yakin ya. Oke, yang terakhir kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan akar bilangan. Kalau tadi perkalian pembagian, operasi hitung itu kan ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Kali ini penjumlahan dan pengurangannya. Sebagai contoh, misalkan, tentukan hasil operasi bilangan berikut dalam bentuk akar dan bilangan berpangkat. Oke, yang pertama, 8 akar 3 ditambah akar 3. Kalau penjumlahan dan pengurangan, kamu lihat bentuk akarnya. Akarnya sama enggak? Ya, kalau akarnya sama, langsung kita jumlahkan bilangan bulatnya di depan akarnya. Nah, sekarang sama enggak? Sama ya, sama-sama akar 3. Sekarang bilangan bulat di depan akar yang ini 8. Sedangkan yang ini berapa? Kalau tidak ada, ini namanya 1. Oke, berarti ini kan sama dengan 8. Ya, ini 8 tetap ya, 8-nya. 8-nya tetap, nih ya, 8 nih. Sedangkan yang ini enggak ada, ini adalah 1 ya. Kemudian hasilnya adalah tetap akar 3 ya. Yang di sini 8 tambah 1 akar 3. Sehingga didapat 8 tambah 1 itu adalah 9 akar 3. Jika dirubah akar 3 ini ya menjadi bentuk pangkat, maka menjadi 9 dikali 3 pangkat 1/2. Ingat ya, kalau tidak ada bilangan di sininya itu namanya akar pangkat 2. Oke. Akar 3 dari 5 dikurang akar pangkat 3 dari 40. Nah, sekarang kita perhatikan ya, teman-teman. Akarnya sudah sama belum? Di sini akar pangkat 3 dari 5, yang di sini akar pangkat 3 dari 40. Sudah sama belum? Kalau dilihat belum sama ya. Makanya kita rubah dulu ya, kita samakan ya bentuk akarnya. Nah, akar 40 ini kita sederhanakan. Berapa dikali berapa yang hasilnya 40. Sehingga kita dapat seperti ini ya. Berarti 8 dikali 5. Kenapa harus 8? Karena 8 ini bisa dicari akar pangkat 3-nya. Di sini kan akar pangkat 3 ya, teman-teman perlu diperhatikan. Sehingga didapat ya, 6 kali akar pangkat 3 dari 5-nya tetap dikurang. Nah, akar pangkat 3 dari 8 ini berapa? Hasilnya itu adalah 2. Kemudian akar pangkat 3 dari 5-nya tetap ya. Yang ini aja yang kita hasilkan, yang ini ya, sama. Kemudian didapat, sehingga kan sudah sama nih, akar pangkat 3 dari 5-nya sudah sama. Sama-sama ya, akar pangkat 3 dari 5, sehingga langsung kita kurangkan. 6 dikurang 2, bilangan di depan akarnya. Ya, sehingga didapat 6 dikurang 2 itu kan 4. 4 akar pangkat 3 dari 5. Nah, kalau dirubah akar pangkat 3 dari 5 ini, kita rubah dalam bentuk pangkat pecahan, maka didapat itu adalah 4 dikali 5 pangkat 1/3. Ingat ya, yang di luar dari akar ini namanya penyebut kalau di sini ya.
Ini pelajaran yang kemarin. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Misalkan ada contoh soal 3 dikali akar pangkat 4 dari 2 ditambah 2 pangkat 1 per 4. Oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat bentuk akarnya. Bagaimana? Di sini ada akar pangkat 4 dari 2, sementara di sini masih berbentuk bilangan berpangkat pecahan. Maka kita rubah dulu ya. Bentuk 2 pangkat 1 kita rubah dulu menjadi, ini kan kalau disederhanakan menjadi 2 pangkat 1. Di sini ada satunya ya teman-teman. Dikali 2 pangkat 1 per 4. Sehingga kalau kita rubah menjadi bentuk akar, jadinya seperti ini. 3 dikali akar pangkat 4 dari 2 tetap, ditambah, ini 2 pangkat 1-nya tetap. Nah, 2 pangkat 1 per 4 kita rubah menjadi bentuk akar, menjadi akar pangkat 4 dari 2. Sehingga, lihat, sudah sama bentuk akarnya, sama-sama akar pangkat 4 dari 2. Sehingga langsung kita selesaikan. 3 ditambah 2. Ya, hasilnya itu adalah 5. 5 akar pangkat 4 dari 2. Nah, kalau dirubah menjadi bentuk pangkat pecahan, yaitu 5 dikali 2 pangkat 1 per 4. Gitu ya. Ini kan pangkat 1, ini menjadi penyebut. Oke, bagaimana teman-teman? Ya, dari awal mudah-mudahan apa yang Miss Roni sampaikan hari ini bisa dipahamin dan bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Ya, selamat belajar ya. Kemudian tetap semangat teman-teman ya. Sekian dan terima kasih dari Miss Roni. Miss Roni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.